warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, terserahlah kapan saja teman-teman menonton video ini, mendengarkan video ini. Pokoknya selamat. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tercurah limpahkan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan yang bermanfaat tentunya ya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya mau kembali menceritakan sebuah pengalaman kisah yang pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan saya. Cerita ini mungkin kalau saya ceritakan mungkin kurang terlalu menarik ya, tapi kalau saudara bisa melihat apa yang betul terjadi pada saat itu, bagaimana keadaannya, mungkin saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat akan bisa ikut merasakan kengeriannya. Jadi ini peristiwa terjadi masih di tahun 2017. Pokoknya tahun-tahun itu, 2017 itu tahun yang penuh dengan hal-hal yang bersifat-sifat goib. Dan saya lupa hari bulannya itu, saya lupa. Tapi seingat saya ini masih di awal-awal tahun. Maksudnya di bulan-bulan awal gitu, bulan-bulan awal tahun, Januari apa Februari gitu ya. Pokoknya itu 2017. Nah, awalnya itu saya dan istri, dulu belum jadi istri, ingin membeli satu perlengkapan ya. Ada satu kebutuhan yang harus kami beli, dan saya ajak dia ke salah satu pusat perbelanjaan yang cukup ramai gitu dan murah tentunya ya. Akhirnya berangkatlah kita dengan mengendarai sepeda motor selepas asar ya, selepas asar kita berangkat karena cukup ya, nggak jauh juga sih, mungkin 1 sampai 2 jam sampai. Jadi kami sampai di sana itu udah maghrib. Setelah itu sholat, sampai di sana kita sholat dulu. Kemudian setelah sholat kita keliling-keliling mencari apa yang ingin dibeli. Jalan. Akhirnya nggak kerasa waktu itu udah sekitar jam 9:30-an, dan itu harus segera pulang. Saya harus segera mengantarkan ke rumah orang tuanya, ke rumah ke keluarganya. Nah, dari perjalanan itu kita nggak sempat untuk makan. Jadi dari asar itu nggak sempat untuk makan, karena setelah sampai langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita mulai mencari apa yang ingin dibeli. Lama kan, apa yang lihat-lihat dulu kan yang pas, yang cocok di mata, cocok di badan, dan cocok di kantong tentunya. Kemudian ya jam 10 tuh akhirnya keluar, sekitar jam 10-an, 10 lewat keluar dari parkiran. Itu entah kenapa, memang itu pusat perbelanjaan itu dulunya itu memang terkenal banyak hal-hal yang begitulah. Dan saya yakin di mana aja yang kayak gitu-gitu tuh ada, apalagi di tempat yang penuh dengan transaksi gitu, kayak pasar, kayak mall. Itu pasti banyak. Nah, itu istri saya dari keluar mall itu sepertinya kayak orang ngelihat kiri kanan, celingak-celinguk,
apa ngelihat orang, apa diperhatiin orang atau apa, saya nggak tahu, saya nggak tanya. Cuman memang kelihatan bedanya tuh udah dari situ. Akhirnya kita segera pulang karena jalanan malam itu saya nggak mau kenceng-kenceng ya kalau bawa orang. Kalau bawa orang tuh nggak mau kenceng-kenceng. Akhirnya ya sampai di kota tempat tinggal kita, domisili kita tuh mungkin sekitar 11:30-an. Nah, di perjalanan itu perut saya udah lapar, keroncongan lapar. Cuman ya saya ajak makan dulu tuh, saya ajak makan, nggak mau nih, bilang udah nanti aja lah, kalau udah deket rumah, nyari nasi goreng, nyari apa jajanan makanan pinggir jalan tuh ada mungkin. Akhirnya kita memutuskan berhenti. Saya memutuskan berhenti di salah satu jajanan makanan malam gitu ya, nasi uduk, pecel lele, pecel ayam itu. Saya bilang di sini aja ya. Dia nggak jawab, tapi nggak nolak juga. Akhirnya udah berhenti, parkirin motor, kemudian saya udah pesan 2 porsi. Sambil nunggu makanannya jadi kita ngobrol-ngobrol. Nah ini si doi ini udah kayak orang gak fokus, makanya jarang kali dia kalau lagi di tempat umum itu dengerin lagu. Dia nyalain dari handphonenya itu, dia putar musik. Nah yang bikin saya rada kesal, dan karena memang ini mungkin kurang dewasanya saya pada saat itu, ketika makanan sudah sampai, ini nggak mau makan dia nolak, nggak mau makan. Akhirnya kan saya tipikalnya dulu tuh berpikirnya kalau udah beli satu nggak makan, ya saya juga bete gitu, jadi nggak mau makan juga. Akhirnya di situ udahlah, dibungkus aja, dibungkus kemudian dibawa pulang. Cuman saya keselnya tuh bukan masalah dibungkusnya itu, kenapa nggak ngomong ya udah nggak usah ngayain gitu kan. Kalau udah nggak mau makan ya nggak usah setuju. Tadi bilang berhenti di sini nggak usah setuju. Cuman mungkin ini faktor lain gitu ya, faktor lain yang membuat dia berubah pikiran, nggak mau makan di tempat itu, atau mungkin dari perjalanan dari pusat perbelanjaan tadi ya, saya nggak ngerti. Ya, sampai akhirnya tuh di jalan tuh bawaannya saya kesel aja tuh, saya yang ngoceng-ngoceng gak jelas lah, namanya orang lapar. Dan ya kan bahasa kasarnya, mohon maaf kan, kalau orang lapar bego tuh ya, saya gitu dulu, kurang dewasanya begitu. Akhirnya di motor tuh marah-marah. Nah dia nangis di situ, nangis sampai ngerasa udahlah salah mulu, udahlah gini. Jadi kayak berlebihan, padahal saya marahinnya kayak gitu-gitu aja. Kalau nggak mau makan mah ya udah, nggak usah setuju, mau berhenti di sini nggak usah setuju. Nah dia tetap tuh nangis gitu. Udah saya bilang udah jangan nangis di jalanan, nangis dilihat orang ntar gimana. Walaupun kondisi pada saat itu udah sepi, paling 1-2 kendaraan yang ada gitu, cuman kan tetap aja nggak bagus, nggak pantas kalau nangis. Cuman makin saya bilang suruh berhenti, makin jadi tuh. Sampai puncaknya dibilang udah turunin di sini aja. Dari tempat itu, dari jalan itu menuju rumah si doi ini kira-kira ya sudah dekat, cuman kalau jalan kaki ya lumayan, mungkin 1-2 kilo. Ya nggak mungkin saya nekat juga nurunin gitu, udah turun kayak gitu, nggak mungkin. Akhirnya ya udah saya anterin pulang,
cuman nangisnya nggak udah-udah. Dan saya pikir, waduh nggak bisa nih kalau pulang ke rumahnya dalam keadaan kayak gini kan, apa kata keluarganya, apa kata orang tuanya. Akhirnya saya putusin nggak langsung ke rumah, saya cari tempat gitu ya buat nenangin istri saya ini. Nah, salahnya saya, sahabat semua, saya berhenti di salah satu tempat yang udah sangat sepi dan gelap di situ. Itu bodohnya saya tuh di situ. Saya pilih berhenti buat nenangin tuh di tempat yang gelap. Nah, tempatnya itu adalah di taman kota, cuman bukan di tamannya, di gerbangnya gitu, depan pagarnya. Itu persis sekali di bawah pohon yang besar, entah itu pohon apa, pohon beringin apa karena kurang terlihat jelas. Kalau malam tuh betul-betul gelap, lampu pun nggak ada paling lampu dari jalanan itu pun nggak terang banget, nggak sampai terang banget. Nah, udah pas turun motor berhenti gitu, saya tenangin malah makin jadi nangis ya kayak gitu, sambil ngocehannya gitu, udah salah mulu bahasa kayak gitu. Sampai akhirnya aduh gawat nih kalau kayak gini nih, saya takut kenapa-napa kan. Bener aja, ketika udah hampir 10 menit tuh di tempat itu, memang waktu pas saya nurunin saya parkir di situ juga badan kayak udah nggak beda banget hawanya gitu. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Saya gerak-gerakin, saya ngomong, ya udah diam aja dia. Pas tiba-tiba diam kayak gitu, tahu-tahu dia bersuara, berdiri. Nah, tadi posisinya duduk di di jalannya tuh. Ada yang buat pejalan kaki tuh kan, bisa buat duduk tuh. Nah, duduk di situ. Nah, tahu-tahu berdiri gitu, berdiri. Aduh, ini udah beda ini nih, beda makhluk ini, bukan manusia lagi nih kan, udah dikuasain ini. Yang bener aja, waduh. Cuman nangisnya udah berhenti, udah diem nangis, mematung aja. Ada kira-kira mungkin 2-3 menit. Pas kayak gitu saya panggil namanya nggak nyaut. Sampai akhirnya bilang, ayo pergi. Dia bilang gitu, ayo pergi kemana, saya bilang. Padahal itu kalau mau saya anterin pulang itu ya mungkin cuman nggak nyampe 5 menit udah sampai kan. Tapi dalam kondisi kayak gitu ya nggak mungkin saya bawa pulang, nanti malah nggak diizinin lagi, atau dipikirnya kenapa-napa nih, pasti wah jadi ocehan dah pikiran saya. Akhirnya ya ayo pergi, saya bilang gitu, ayo pergi. Nah, lucunya tuh sahabat, itu kan helm kebuka, terus saya suruh pakai lagi. Nah, ini memang entah dia di helm dia nggak ada helm atau gimana. Itu helm yang harusnya posisikan kacanya tuh kan di depannya karena buat nutupin mata, ini dia pakai di kebelakangin gitu. Saya bilang salah, ini nggak pakai kayak gini. Saya copot, saya pakai lagi, enggak kayak gitu, langsung dipakein balik lagi, dibalikin lagi. Akhirnya udah, tadinya nggak mau nggak mau naik motor tuh, diem aja gitu pakai helm. Udah helmnya kebalik kan kayak gitu, diem aja mematung. Sampai akhirnya saya tuntun, udah ayo naik juga tuh, naik ke motor. Itu di motor tuh di perjalanan merinding yang luar biasa saya sahabat, karena saya berpikir gimana caranya nih ini makhluk bisa pergi gitu, bisa hilang. Aduh, saya bilang malam kayak gini kalau mau saya bacain surat-surat gitu, takutnya malah jadi tambah frontal gitu kan, tambah semakin menjadi. Saya serba bingung itu sahabat. Kalau sahabat ada di posisi itu juga pasti bingungnya luar biasa. Akhirnya saya memutuskan gak mungkin saya bawa ke rumahnya dulu, gak mungkin saya ajak ke rumahnya. Kemudian saya jalan balik lagi ke arah pasar gitu ya, arah pasar. Nah, di perjalanan itu dalam hati saya itu baca ayat kursi. Dalam hati saya tuh saya baca ayat kursi. Nah, kemudian
ya Allah, saya bilang ya Allah dikeluarin ya Allah, udah malam ini gimana ya Allah, nih saya salah ya Allah, ampuni ya Allah, saya bilang gitu dalam hati kan, keluarin ya Allah, ini makhluk ini gimana ya Allah. Punya panik deh, coba saya ninggalin juga nggak mungkin kan kayak gitu. Akhirnya tetap aja di motor kayak gitu, udah posisinya duduknya pokoknya gimana lah gitu, pokoknya duduknya sih duduk begitu, duduk kayak orang gitu, duduk biasa, cuman ya kayak gitu, kayak nggak jelas gitu, tahu-tahu nyender, tahu-tahu ngejauh kan makin ngeri. Saya entah kalau jatuh bagaimana kan. Akhirnya itu saya sampai pegang itu, saya ikat sama ada kain itu di dalam tas, saya ikat pakai dia tuh ke pinggangnya itu biar dia nggak tahu-tahu loncat ke belakang kan, jadi parah juga. Nah ada kejadian pas lagi di perjalanan itu, mungkin agak cepet ya, saya bawa agak cepet karena mungkin kalau cepet kayak gitu pokoknya saya panik dah. Pokoknya saya berharap apa yang saya lakuin itu bisa ngeluarin dia. Saya ngebut aja tuh motor tuh, itu ternyata pas lagi pas ngebut itu ada motor motong. Nah anehnya itu nggak jatuh sahabat, ada motor motong nggak jatuh. Yang motor yang satunya itu yang ketabrak kita itu malah jatuh. Itu harusnya dua-duanya jatuh, tapi ini nggak jatuh, oleng dikit langsung jalan lagi. Alhamdulillah sih, alhamdulillah Allah masih ngelindungin kita gitu berdua. Jalan terus sampai dalam hati saya, gimana ini, apa saya bawa ke rumah saya gitu kan. Cuman kalau bawa ke rumah saya juga jadi pertanyaan nanti keluarga, bingung, saya serba bingung tuh. Nah yang lebih bikin horornya ini, si makhluk ini malah nyuruh terbang. Dia lagi bawa di motor itu, dibilang cepat terbang. Demi Allah itu ngomongnya seperti itu sahabat, terbang. Saya masih ingat, dia bilang ini naik motor bukan naik pesawat, gimana terbang. Jadi mati kayak gitu. Oh iya terbang. Saya iyain aja, dia ngomong apa saya terbangin. Saya bercandain kayak gitu kan, bukan saya bercandain, saya iyain kayak gitu. Dia malah nyautnya terbang cepat. Itu mungkin ada hampir sekitar setengah jam lebih tuh saya di motor tuh. Saya bingung harus kemana. Saya berpikir mau saya bawa pulang ke rumahnya dalam keadaan itu ya nggak mungkin, mau saya bawa pulang ke rumah saya juga nggak mungkin. Saya berpikir coba ke tempat inilah saudara saya kan orang yang dalam dunia kayak gini mungkin bisa dikatakan mengerti dan paham ya. Cuman malah jadi masalah nanti saya malah jadiin kok, mana orang bisa jadi kayak gini dan kayak gitu. Akhirnya saya pasrah aja, saya bawa di atas motor itu sekeluarnya aja deh, yang penting dia saya ikat, tadi badannya saya ikat dengan kain gitu supaya dia nggak loncat atau nggak mundur jatuh gitu. Nah saya ingat hampir sekitar tadi ya 30 menit lebih itu jalan. Nah tiba-tiba entah itu orang benerin speaker masjid, karena itu mungkin jam 1:30 itu kan belum subuh itu, tapi tiba-tiba ada suara itu di speaker masjid, kayak suara murotal gitu, suara orang ngaji. Nah ketika suara murotal, suara ngaji itu keluar dari speaker itu, dari arah masjid itu, langsung dia blus kayak gitu. Jadi dari posisinya menjauh, posisinya kan dia duduknya agak jauh nih dari saya, tiba-tiba langsung kayak orang pingsan, tapi pingsannya di punggung saya tuh. Ketika tadi pas lewat masjid, terus terdengar suara seperti suara murotal. Terus pas dia kayak gitu, saya panggil namanya. Akhirnya sadar tuh, ya kok di sini kita. Alhamdulillah saya dalam hati. Tapi setelah sadar itu speakernya nggak ada suara lagi. Kan orang kalau misalnya murotal kayak mau maghrib aja ya, atau murotal yang di orang-orang ngaji di masjid itu kan biasanya ya adalah bangsa setengah jam atau apa. Ini pas dari situ, dari kejauhan nggak kedengeran, tapi pas di depan masjidnya itu suara gitu, kayak suara ngaji dari speaker. Pas sadar suaranya hilang. Tapi ya wallahu alam itu apa kayak gitu, tapi yang pasti begitu.
selesainya keluar itu ya pas di depan masjid itu, ya agak sedikit menjauh masjid itu sedikit aja, cuman 1 apa 2 meter gitu. Nah itu sadar di situ, dan suara ngajinya itu hilang. Dari situ saya lega banget pokoknya. Alhamdulillah saya nyebut itu, alhamdulillah. Akhirnya sadar juga. Nah kemudian ya sudah, dari situ saya mutusin buat nggak putar arah, pakai jalan lain, cuman arahnya untuk nganterin dia pulang ke rumahnya. Nah besoknya tuh saya tanya gitu, semalam tuh sebetulnya apa yang dilihat dirasa kayak gitu. Dia bilang dari pusat perbelanjaan yang kita datangi itu, yang dari sore itu sebetulnya udah kayak ada yang lirik gitu ya, dari makhluk itu, cuman nggak bisa masuk kayak gitu, cuman bikin bad mood aja kata dia, bikin bad mood ya, pokoknya bikin gimana gitu, nggak bergairah. Makanya waktu diajak makan itu ya juga nggak bergairah. Nah puncaknya yaitu ketika saya marah-marah, kemudian disitu main ya, makhluk itu main, bikin dia bikin dia kosong kan kayak gitu, berusaha bikin dia kosong kayak gini. Nah kejadian klimaksnya itu, puncaknya itu ya di depan taman kota itu. Dan sebetulnya dari di pohon yang besarnya itu sebetulnya udah ada makhluk besar, udah ada, cuman itu nggak bisa masuk. Justru yang masuk kata dia yang dari seberang jalan. Jadi ini kan kita berhenti di depan pagar taman kotanya itu kan ya, duduk di yang tempat orang jalan tuh, bukan yang dari situ sebetulnya. Tapi ada ya, tapi nggak tahu itu makhluknya memang apa, penghuni situ apa, cuman yang dia lihat dari seberang jalan tiba-tiba kayak asap terus ya mewujud kayak anak kecil, tahu-tahu langsung masuk ke mata, plus kayak gitu. Baru kejadian dia kerasukan yang makhluk yang itu, yang ya pokoknya begitulah sahabat. Jadi wah itu betul-betul deh, kalau sahabat ada di posisi saya mungkin sahabat juga panik, sahabat juga bingung. Ya salahnya saya ya begitu, kekanak-kanakan, kurang dewasa, dan juga kenapa harus memilih di tempat sepi, tempat kosong. Ya saya berpikir buat nenangin gitu ya, biar nggak malu gitu lihat orang, ternyata justru malah lebih parah. Jadi ini cerita beneran, cerita real kayak gitu. Sampai saya ingat saya jadi bercandaan itu, pakai helmnya kayak gini dong ya, padahal nggak boleh ya, tapi saya sering jadi bercanda tuh, ini pakai helm kayak gini. Ingat waktu kejadian di tahun 2017 itu. Nah itu ya, jadi hikmahnya banyak sekali sahabat. Ini kisah misteri, tapi ya pelajaran hidup juga buat kita, supaya kita berhati-hati juga lah dalam bersikap, bertindak, berkata-kata. Ya belum tentu semua orang itu bisa nerima apa yang kita rasakan. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya ceritakan dalam kisah kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, mendengarkan. Jangan lupa dukung channel ini, karena ya stok kisah-kisah nyata dari perjalanan kehidupan saya masih banyak, yang lainnya masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.